Tiada kata selesai dalam berdoa. Dalam masa pandemi COVID-19, Surabaya membutuhkan 300 pendonor per harinya. Stok darah PMI Kota Surabaya mulai menipis. Jumlah pendonor belum mencapai 300 pendonor per harinya. Nah, sebelum lanjut ke materi, kita jargon dulu yuk. Give blood, give life, memberi darah, memberi hidup. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang donor darah sukarela. Kegiatan donor darah. Apa sih kegiatan donor darah itu? Donor darah sendiri dapat diartikan sebagai menyumbangkan darah dengan tujuan transfusi darah. Nah, ngomong-ngomong soal transfusi darah nih, apa sih transfusi darah itu? Transfusi darah sendiri dapat diartikan sebagai proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan untuk selanjutnya dipindahkan ke seseorang yang lebih membutuhkan. Nah, darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap dan komponen darah. Apakah kalian sudah mengetahui dari dua perbedaan ini? Oke, saya jelaskan ya. Darah lengkap adalah darah yang mengandung seluruh komponen darah. Sedangkan komponen darah sendiri terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Tindakan donor darah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, donor darah sukarela atau DDS, yang berarti seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya tanpa pamrih dan dia tidak mengetahui kepada siapa darah tersebut disumbangkan. Lalu yang kedua, donor darah pengganti atau DDP, yaitu seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya dan dia mengetahui dengan jelas kepada siapa darah tersebut disumbangkan. Materi selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis golongan darah. Nah, ngomong-ngomong apa saja sih jenis-jenis golongan darah itu? Mari kita simak penjelasannya di tabel yang ada di samping saya. Golongan darah A, antigen A, antibodi anti B, genotiknya OA atau AA. Golongan darah B, antigen B, antibodi anti A dan genotiknya OB atau BB. Golongan darah AB, antigen AB dan tidak memiliki antibodi apapun, genotiknya AB. Sedangkan golongan darah O, antigen O, antibodi anti A dan antibodi anti B memiliki genotik OO. Nah, ternyata darah juga memiliki beberapa fungsi loh. Di antaranya adalah yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Dan fungsi darah yang ketiga adalah menggantikan sel-sel darah yang rusak. Oh iya, perlu dicatat ya teman-teman, darah yang sudah diambil harus mengalami pengujian untuk memastikan darah ini terhindar dari berbagai penyakit menular seperti HIV atau AIDS, hepatitis, dan sifilis. Selanjutnya, darah akan disimpan dan digunakan saat dibutuhkan. Siapa saja sih yang bisa menjadi calon pendonor darah? Aku, kamu, dan kita semua dengan memenuhi persyaratan yang pertama, laki-laki atau wanita berusia 18 hingga 60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per dl. Dan yang kelima, tekanan darah sistolik 100 hingga 180 mm per Hg dan diastolik 50 sampai 100 mm per Hg. Dan yang keenam, tidak memiliki penyakit beresiko tinggi seperti HIV atau AIDS, hepatitis, sifilis, jantung, dan lain-lain. Dan yang terakhir, bagi wanita yang sedang hamil, menyusui, dan sedang haid, tidak disarankan untuk mendonorkan darahnya. Materi selanjutnya adalah manfaat donor darah. Oh iya, kalian tahu nggak sih apa aja manfaat yang kita dapatkan setelah kita mengikuti donor darah? Ternyata donor darah memiliki banyak sekali manfaat loh. Di antaranya adalah yang pertama, kita akan mendapatkan kepuasan batin karena darah yang telah kita sumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Seperti pada korban kecelakaan, pengidap kanker atau kelainan darah, bayi baru lahir dengan kondisi medis tertentu, dan seseorang yang sedang menjalankan operasi besar. Yang kedua, kondisi kesehatan kita akan menjadi terpantau karena kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Sebelum mendonorkan darah, kita pasti akan diperiksa berat badan, tekanan darah, suhu tubuh, kadar hemoglobin, dan nadi. Bila sudah melalui proses donor darah, darah akan dikirimkan ke laboratorium untuk selanjutnya dilakukan berbagai tes untuk memastikan darah kita terbebas dari penyakit atau virus setelah masuk ke dalam tubuh orang lain. Yang ketiga, membuat tubuh menjadi semakin sehat. Sebab dengan mendonorkan darah,
memproduksi darah yang baru. Mendonorkan darah dapat membuat sumsum tulang belakang kita menghasilkan darah yang baru untuk menggantikan darah yang hilang. Jadi sudah pasti tubuh kita akan lebih cepat memproduksi darah yang baru. Lalu yang keempat, dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman dan berperan aktif di kegiatan kemanusiaan lainnya. Secara tidak langsung, ketika kita ikut donor darah, kita pasti akan berkumpul dengan orang banyak, bukan? Jadi kita dapat berbicara dan mengenal dengan orang tersebut. Lalu yang kelima, meningkatnya jumlah DDS akan meningkatkan pula nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Ketika kita ikut donor darah, secara tidak langsung kita juga dapat meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial ke dalam diri kita, karena kita akan merasa lega sudah menyelamatkan nyawa seseorang. Oh iya, bagi teman-teman yang mungkin pernah terpapar virus COVID-19, kamu tak perlu merasa malu atau bahkan takut ya, karena kamu juga bisa mendonorkan plasma konvalesen kamu untuk saudara-saudara kita yang masih dalam perawatan medis, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang sudah sangat aman untuk pendonor darah dan penerima donor darah. Bagaimana sih cara menjadi calon pendonor darah? Yang pertama, calon pendonor mendatangi tempat transfusi darah. Yang kedua, calon pendonor diminta untuk mengisi formulir donor darah. Setelah mengisi formulir donor darah, calon pendonor akan diperiksa kesehatannya oleh petugas. Lalu, asisten transfusi darah yang sudah kreatif dan berpengalaman akan mengambil darah calon pendonor. Setelah itu, calon pendonor akan mendapatkan kartu. Kartu ini bermanfaat untuk menandai bahwa calon pendonor sudah mendonorkan darahnya. Peran kami sebagai PMR Vira dalam kegiatan donor darah ini adalah: yang pertama, kita dapat menjadi pendonor saat usia sudah mencukupi. Yang kedua, kita dapat menjadi kader donor darah di sekolah. Yang ketiga, kita dapat mengadakan kegiatan donor darah di sekolah secara rutin. Dan yang keempat, kita dapat menyelenggarakan kampanye donor darah melalui mading, poster, pamflet, dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan sebagai PMR Vira dalam kegiatan donor darah. Sebelum berpisah, kita jaga dulu yuk. Give blood, give life, memberi darah, memberi hidup. Sebelum mengakhiri presentasi pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Lindungi diri dan keluarga dengan cara mengikuti vaksinasi COVID-19 yang telah